Yohanes menulis di 1 Yohanes 5 ayat 5, dia katakan, "Siapa dia yang menaklukkan dunia? Siapa dia yang mengalahkan dunia?" Lalu Yohanes menjawab pertanyaannya sendiri, dia katakan, "Dia yang menaklukkan dunia adalah dia yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God." Artinya, pengertian saya tentang Tuhan Yesus sebagai anaknya God adalah pengetahuan yang saya butuhkan untuk menang dan mengalahkan dunia dan memperoleh kehidupan kekal. Tentu saja, setan tidak mau saya tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Karena yang setan inginkan bagi saya ialah kebinasaan kekal, bukan kehidupan kekal. Pertanyaannya, mengapa setan tidak mau saya mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God? Di 1 Yohanes 4 ayat 9, Yohanes menulis, "His only begotten Son," atau anak Bapa yang satu-satunya dibegotten, mengungkapkan kasih Bapa terhadap orang berdosa di dunia. Artinya, untuk tidak mengenal the Son of God ialah untuk tidak mengenal kasih Bapa. Untuk menolak the Son of God ialah untuk menolak the love of God atau kasih Bapa. Artinya, untuk memperoleh kehidupan kekal ialah untuk memperoleh kasih Bapa. Untuk dibinasakan ialah untuk menolak kasih Bapa. Hosea mengatakan, umat Tuhan dibinasakan karena umat Tuhan tidak memiliki pengetahuan tentang God. Pengetahuan tentang God yang tidak dimiliki adalah pengetahuan tentang kasih Bapa yang diungkapkan di dalam anaknya yang adalah the only begotten Son yang dikirim untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Kristus katakan di Yohanes 16 ayat 33, "I have overcome the world." Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Artinya, untuk mengalahkan dunia ialah untuk kasih Bapa berdiam di dalam Tuhan Yesus. Dan karena kasih Bapa inilah kenapa Tuhan Yesus bisa mengatakan, "I have overcome the world." Artinya, alasannya mengapa orang tidak menaklukkan dunia atau mengalahkan dunia ialah karena kasih Bapa tidak berdiam di dalam orang itu. Hanya melalui kasih Bapa lah orang itu bisa overcome sin. Dan dengan cara itulah mengapa Kristus mengatakan dia telah mengalahkan dunia. Kita sudah baca tadi di 1 Yohanes 4 ayat 9 bahwa Bapa punya kasih itu diungkapkan di dalam anaknya yang satu-satunya dibegotten. Artinya Tuhan Yesus memiliki kasih Bapa karena Tuhan Yesuslah yang mengungkapkan kasih Bapa sebagai His only begotten Son. Bapa punya kasih hanya bisa diungkapkan oleh His only begotten Son. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, "I have overcome the world," karena Tuhan Yesus di dalam hatinya berdiam kasih Bapa. Di Wahyu 3 ayat 21 dikatakan, kalau kita mau memperoleh kehidupan kekal, kita harus menang sebagaimana Kristus menang. Kita sudah mengerti bahwa Kristus menang karena kasih Bapa berdiam di dalam Dia. Artinya untuk kita menang sebagaimana Kristus menang, kasih Bapa pun harus berdiam dalam kita, sehingga kita pun menang sebagaimana Kristus sudah menang. Jadi pertanyaannya, apa kasih Bapa yang berdiam di dalam Kristus yang perlu juga untuk berdiam di dalam kita agar kita bisa menang sebagaimana Kristus sudah menang? Kasih Bapa adalah kuasa Bapa. Kuasa kasih Bapa ini yang sanggup untuk membebaskan kita dari belenggu setan yang selama ini menahan kita di bawah dosa. Love is power. Kasih adalah power. Artinya kasih Bapa adalah power. Dan power of God ini yang adalah kasih Bapa yang diungkapkan dengan Dia memberikan anaknya yang satu-satunya dibegotten adalah kasih yang diungkapkan di kayu salib. Bagi orang-orang yang diselamatkan, kayu salib adalah pengungkapan kasih Bapa yang adalah kuasa Bapa yang sanggup menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Caranya manusia diselamatkan ialah untuk memandang the glory of the Lord. Kemuliaan Tuhan adalah karakternya yang diungkapkan dalam Kristus. Kita tahu karakter Kristus adalah karakter yang mengungkapkan karakter Bapa. Dan karakter Bapa yang diungkapkan oleh Kristus adalah kasih Bapa yang adalah kuasa Bapa. Artinya dengan memandang Kristus, kita memandang kasih Bapa dan kita mengerti bahwa kasih Bapa adalah kuasa Bapa yang sanggup merubahkan karakter saya menjadi serupa dengan karakternya. Dengan kita memandang Kristus, dengan merenungkan karakternya, dengan mempelajari pelajaran-pelajarannya, dengan mentaati firman-Nya,
kita dirubahkan menjadi serupa dengan Dia. Di saat saya merenungkan kebaikannya, kemurahannya, dan kasih Bapa, kita dirubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Artinya kasih Bapa adalah kuasa Bapa yang sanggup untuk merubah karakter kita menjadi serupa dengan karakter Bapa. Dan karakter ini kita bisa lihat di dalam anaknya di kayu salib. Kristus dikirim sebagai pengungkapan kasih Bapa yang kalau kita behold, kasih Bapa itu yang adalah kuasa Bapa akan merubah karakter kita menjadi sama seperti karakter Bapa. Di 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, dengan cara inilah kasih Bapa diungkapkan dengan Bapa mengirim His only begotten Son. Dan His only begotten Son adalah Tuhan Yesus yang mengungkapkan dengan sempurna kasih Bapa, khususnya waktu Dia tergantung di kayu salib. Artinya untuk mengabarkan Injil ialah untuk mengabarkan kayu salib. Karena kayu salib itu mengungkapkan kasih kuasa Bapa yang kalau kita memandangnya dan merenungkannya, kuasa Bapa itu akan merubah kita menjadi serupa dengan karakternya. Karena yang diselamatkan adalah orang-orang yang diselamatkan oleh the power of God. Dan the power of God itu adalah kasih Bapa yang diungkapkan oleh the only begotten Son of God. Di Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berdosa, dan orang yang berdosa sudah kehilangan kemuliaannya God. Kita tahu bahwa kemuliaan adalah karakter. Artinya manusia yang berdosa sudah tidak memantulkan lagi karakter God. Kita tahu karakter God adalah love. God is love. Sementara orang yang masuk kerajaan surga adalah orang yang melakukan hukum-hukum Tuhan. Artinya orang yang diselamatkan adalah orang yang tidak melanggar hukum Tuhan dan memantulkan the glory of God atau karakternya God. Jadi pertanyaannya, bagaimana saya bisa memantulkan karakter God, memiliki karakter love-nya kalau saya sudah berdosa? Kita harus mengasihi Tuhan untuk memelihara hukum-hukumnya. Karena untuk melanggar hukumnya ialah untuk tidak mengasihi Tuhan atau sudah come short daripada karakter glory-nya. Caranya untuk kita dikembalikan lagi untuk memiliki karakternya ialah untuk memandang kasih-Nya yang diungkapkan oleh the only begotten Son yang tergantung di kayu salib. Karena dengan memandang kasih-Nya Bapa yang diungkapkan oleh anaknya di kayu salib, saya pun dirubahkan menjadi serupa dengan karakternya, yaitu kasih. Sehingga saya mengasihi Dia setelah saya melihat Dia sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Dan dengan saya mengasihi Dia, barulah saya bisa memelihara hukum-hukumnya. Dan orang yang melakukan hukumnya adalah orang yang diselamatkan dan masuk pintu gerbang surga di saat Kristus datang untuk menjemput semua orang yang mengasihi Dia. Artinya penting sekali untuk menerima Tuhan Yesus sebagai anaknya God, karena kasih Bapa hanya diungkapkan oleh His only begotten Son. Dengan cara Dia kirim anaknya lah, kasih Bapa diungkapkan. Kalau Kristus bukan anaknya, artinya saya tidak pernah akan melihat kasih Bapa, karena kasih Bapa hanya diungkapkan oleh the only begotten Son of God. Kita sudah mengerti sekarang bahwa tujuan setan ialah untuk setiap orang yang lahir di bumi ini semuanya dibinasakan. Dan caranya untuk membinasakan manusia ialah untuk mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya bukan anaknya God. Karena kalau Tuhan Yesus bukan anaknya God, artinya manusia yang membutuhkan kasih Bapa tidak pernah bisa melihat kasih Bapa, karena kasih Bapa hanya bisa dilihat atau dimengerti di dalam the only begotten Son of God. Tujuan setan waktu dia menggoda adalah untuk yang digoda berdosa. Dan untuk berdosa ialah untuk tidak mengasihi Bapa. Karena orang yang tidak mengasihi Bapa akan melanggar hukum-hukumnya. Sementara orang yang mengasihi Dia akan memelihara hukum-hukumnya. Setan yakin bahwa dia sanggup untuk membuat Kristus meragukan perkataan-perkataan yang diucapkan dari surga waktu dia dibaptis di Sungai Yordan. Dan perkataan-perkataan yang diucapkan adalah, "Engkau adalah anakku yang kukasihi." Ucapan ini diucapkan oleh Bapa mengenai anaknya, dan Bapa mengatakan bahwa Kristus adalah anaknya yang Dia kasihi. Dan tujuan setan waktu dia menggoda Tuhan Yesus ialah untuk Kristus menjadi ragu akan perkataan-perkataan yang diucapkan di Sungai Yordan dan mengharapkan agar Kristus menggunakan kuasa ilahinya untuk mengikuti anjurannya, yaitu merubah batu menjadi roti sebagai bukti bahwa Kristus adalah anaknya God.
Kalau Kristus mengikuti anjuran setan dengan merubah batu menjadi roti, artinya Kristus tidak pasti dengan perkataan-perkataan yang diucapkan di Sungai Yordan yang mengatakan bahwa dia adalah anaknya God. Tetapi kalau Kristus pasti akan perkataan-perkataan yang diucapkan di Sungai Yordan, maka Kristus tidak perlu untuk merubah batu menjadi roti sebagai bukti bahwa dia adalah anaknya God. Karena perkataan Bapanya mengenai dirinya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah anaknya God. Seandainya Tuhan Yesus membuktikan kepada setan bahwa dia adalah anaknya God dengan cara merubah batu menjadi roti, maka setan akan menang. Kita tahu yang menang adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, dia telah overcome. Artinya setan tidak bisa membuat Kristus ragu bahwa Kristus adalah anaknya God. Karena yang Bapa katakan mengenai Kristus adalah satu kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi dengan membuat batu menjadi roti. Tujuan setan waktu dia menggoda Tuhan Yesus di padang belantara adalah untuk membuat Kristus ragu bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya God. Walaupun setan mendengar suara Bapa yang mengatakan bahwa Kristus adalah anaknya, setan mau membuat Kristus ragu bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya. Inilah buktinya bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Karena kalau Tuhan Yesus bukan sesungguhnya adalah anak God, artinya setan tidak akan menggoda Tuhan Yesus untuk meragukan bahwa dia adalah anaknya God. Kalau Tuhan Yesus sesungguhnya bukan adalah anak God. Itulah buktinya bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya adalah anaknya God. Jangan lupa bahwa tujuan setan ialah agar manusia berdosa dibinasakan. Dan untuk manusia berdosa dibinasakan, ialah untuk menyembunyikan kasih Bapa yang diungkapkan di dalam anaknya yang adalah the only begotten Son of God. Artinya kalau setan berhasil untuk menipu manusia bahwa Tuhan Yesus sebenarnya bukan anaknya God, maka manusia tidak pernah akan melihat kasih Bapa yang adalah kuasanya yang sanggup untuk menolong manusia untuk berhenti berdosa. Artinya bukti yang sangat kuat bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God ialah waktu setan menggoda Kristus di padang belantara dengan pengharapan bahwa setan dapat untuk membuat Kristus ragu bahwa dia adalah anaknya God. Dan itulah buktinya bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Tuhan Yesus mengatakan kepada setan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Dengan kata lain, yang Kristus katakan kepada setan ialah, saya adalah anaknya God, karena Bapa sendiri yang mengatakan bahwa saya adalah anaknya God. Tujuan setan waktu dia menggoda Tuhan Yesus ialah untuk membuat Kristus ragu bahwa Kristus adalah sesungguhnya anaknya God. Demikian juga dia dengan malaikat-malaikatnya sekarang mau menanamkan bibit keraguan ke dalam pikiran manusia bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya adalah anaknya God. Yesus White mengatakan di layar 42 dikatakan, malaikat-malaikat yang dibuang dari surga berusaha untuk menyembunyikan kenyataan ini. Apa kenyataannya yang mau disembunyikan oleh malaikat-malaikat yang dibuang dari surga? Kenyataannya adalah bahwa Kristus adalah sesungguhnya the only begotten Son of God. Artinya Tuhan Yesus sebagai anaknya God adalah kenyataan. Kenyataannya bahwa Tuhan Yesus adalah the only begotten Son of God. Dan kenyataan inilah yang mau disembunyikan oleh malaikat-malaikat yang dibuang dari surga. Artinya Tuhan Yesus sesungguhnya adalah the only begotten Son of God. Dengan kita melihat kasih Bapa yang adalah kuasanya yang sanggup untuk menyelamatkan manusia, bukankah itu yang setan tidak mau untuk kita lihat? Dan kita hanya bisa lihat itu, yaitu kuasanya Bapa, kalau kita menerima Kristus sebagai the only begotten Son of God. Karena hanya di dalam anaknya yang dibegattenlah kasih Bapa dengan sempurna bisa dilihat waktu kita lihat Tuhan Yesus di kayu salib. Semoga kebenaran ini membukakan mata kita bahwa yang mengatakan bahwa Kristus sesungguhnya bukan adalah anaknya God, tetapi hanya berperan sebagai anaknya God, bukan berasal dari surga, tetapi berasal dari malaikat-malaikat yang dibuang dari surga. May the truth set us free. To God be the glory.